Kali ini kita akan membahas chapter 4 tentang leadership and the project manager. Pembahasan yang pertama yaitu successful projects need leaders. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membangkitkan kepercayaan dan dukungan di antara orang-orang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Bagi manajer proyek, kepemimpinan adalah proses di mana dia mempengaruhi tim proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kepemimpinan sejati dari manajer proyek telah ditunjukkan berkali-kali sebagai salah satu karakteristik paling penting dalam manajemen proyek yang sukses. Dampak dari kepemimpinan yang baik dirasakan di dalam tim dan bertambah pada manajer fungsional lainnya serta pemangku kepentingan proyek yang penting. 3 faktanya, manajemen proyek telah dipandang sebagai salah satu usaha dengan pemimpin yang intensif dalam suatu organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada leaders versus managers. Kepemimpinan dapat dibedakan dari peran manajemen lainnya dalam beberapa hal. Seorang manajer adalah seorang individu yang telah menerima jabatan dalam organisasi yang memungkinkannya untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain dalam departemen atau area pengawasannya. Sedangkan kepemimpinan melibatkan tentang menginspirasi, memotivasi, mempengaruhi, dan mengubah perilaku orang lain dalam mengejar tujuan bersama. Pemimpin bertujuan untuk efektivitas, sedangkan manajer bertujuan untuk efisiensi. Dalam manajemen proyek, pemimpin tim yang sukses seringkali adalah orang-orang yang paling mampu membuat sikap kemitraan antara mereka dan timnya. Terdapat 4 hal yang diperlukan untuk mempromosikan ide kemitraan antara manajer proyek dan tim. Yang pertama ada exchange of purpose. Kemitraan mengharuskan setiap pekerja bertanggung jawab untuk menentukan visi dan tujuan proyek. Dialog yang baik antara manajer proyek dan anggota tim dapat menciptakan visi yang konsisten dan dibagikan secara luas. Yang kedua ada right to say no. Sangat penting bahwa semua anggota tim proyek merasa mereka memiliki kemampuan untuk tidak setuju dan menawarkan posisi yang berlawanan. Mendukung hak orang untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka adalah landasan dari kemitraan. Kehilangan dalam argumen bisa diterima, tetapi anggota tidak boleh kehilangan untuk hak tidak setujunya. Yang ketiga ada joint accountability. Dalam kemitraan, setiap anggota tim proyek bertanggung jawab atas hasil proyek dan situasi saat ini, apakah positif atau menunjukkan bukti masalah. Proyek ini dibagikan di antara banyak peserta dan hasil proyeknya juga dibagikan. Yang keempat ada absolute honesty. Kemitraan menuntut keterus-terangan dan kejujuran di antara semua anggota. Karena kami menghormati peran masing-masing anggota tim dalam proyek, kami membuat fakta implisit bahwa semua informasi baik dan buruk menjadi informasi komunitas. Sebagaimana kejujuran adalah landasan kemitraan yang sukses. Kejujuran juga penting dalam hubungan tim proyek. Selanjutnya ada how the project manager leads. Pekerjaan manajer proyek yaitu seseorang yang diharapkan untuk mengelola secara holistik dengan fokus pada proses manajemen proyek yang lengkap dari awal hingga akhir. Pada bagian ini, kita akan memeriksa berbagai tugas dan peran yang harus diambil oleh manajer proyek saat mereka bekerja untuk mengelola proyek mereka dengan sukses. Nah, kita akan membahas tugas dan peran manajer proyek antara lain yaitu yang pertama ada acquiring project resource. Sumber daya proyek mengacu pada semua personel dan sumber daya material yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Banyak proyek kekurangan dana dalam tahap konsep. Jika masalah sumber daya adalah masalah personel, mereka mungkin mencari jalan alternatif untuk memecahkan kesulitan tersebut. Taktik umum manajer proyek dalam menghadapi kekurangan sumber daya adalah dengan mengandalkan negosiasi atau taktik politik untuk mempengaruhi manajemen puncak untuk memberikan dukungan tambahan. Selanjutnya yang kedua ada motivating and building teams. Dalam mempertimbangkan bagaimana memotivasi individu dalam tim proyek kami, penting untuk mengetahui motivasi tersebut yang akhirnya datang dari dalam diri kita masing-masing. Masing-masing dari kita memutuskan berdasarkan karakteristik pekerjaan kita, lingkungan kerja kita, peluang untuk maju, rekan kerja, dan lain sebagainya. Apakah kita akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita? Selanjutnya yang ketiga ada having a vision and fighting fires. Manajer proyek bekerja dengan rencana konseptual, mengembangkan ruang lingkup proyek sejalan dengan arahan organisasi dan memahami bagaimana proyek mereka diharapkan sesuai dengan portofolio proyek perusahaan. Singkatnya, manajer proyek harus mampu berpikir secara strategis dan mempertimbangkan gambaran besar untuk proyek mereka. Namun, pada saat yang sama, krisis dan tantangan proyek lainnya yang terjadi setiap hari biasanya mengharuskan manajer proyek untuk segera membuat keputusan taktis untuk memecahkan masalah saat ini dan berorientasi pada detail. Yang terakhir yaitu communicating. Negosiasi adalah bentuk komunikasi penting lainnya. Penting untuk disadari bahwa pemimpin proyek harus mahir dalam bernegosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemimpin bernegosiasi dengan klien mengenai spesifikasi proyek penting. Mereka bernegosiasi dengan anggota organisasi utama seperti kepala departemen untuk sumber daya atau uang anggaran, dan mereka bernegosiasi dengan pemasok untuk harga dan tanggal pengiriman material.
Selanjutnya kita akan membahas tentang traits of effective project leaders. 3 studi secara khusus memberikan penjelasan yang berharga tentang sifat tuntutan khusus yang dihadapi manajer proyek dan sifat karakteristik kepemimpinan yang harus mereka kembangkan. Studi pertama menganalisis data dari beberapa sumber dan mensintesis serangkaian faktor yang dimiliki oleh para pemimpin proyek yang paling efektif. Hal ini mengidentifikasi 5 karakteristik penting untuk mahir dalam manajemen proyek, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan untuk mempengaruhi, kemampuan intelektual, kemampuan untuk menangani stres, dan keterampilan manajemen yang beragam, termasuk perencanaan, pendelegasian, dan pengambilan keputusan. Temuan ini berkorelasi dengan fakta bahwa sebagian besar manajer proyek tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kekuasaan yang berasal dari otoritas posisi formal. Akibatnya mereka dipaksa untuk mengembangkan keterampilan mempengaruhi yang efektif. Selanjutnya, studi kedua juga mengidentifikasi 5 karakteristik yang terkait erat dengan pemimpin tim proyek yang efektif. Yang pertama ada credibility. Apakah manajer proyek dapat dipercaya dan dianggap serius oleh tim proyek dan organisasi induk? Yang kedua ada creative problem solver. Apakah manajer proyek ahli dalam analisis dan identifikasi masalah? Yang ketiga ada tolerance for ambiguity. Apakah manajer proyek terpengaruh oleh situasi yang kompleks atau ambigu, tidak pasti? Yang keempat ada flexible management style. Apakah manajer proyek mampu menangani situasi yang berubah dengan cepat? Yang kelima ada effective communication skill. Apakah manajer proyek dapat beroperasi sebagai titik fokus untuk komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan? Studi terakhir tentang kemampuan yang diperlukan untuk manajer proyek yang efektif mengumpulkan data dari 58 perusahaan tentang praktik manajemen proyek mereka dan keterampilan yang paling penting dari manajer proyek. Para peneliti menemukan 7 kemampuan manajer proyek yang paling penting, yaitu termasuk yang pertama ada organizing under conflict, yang kedua ada experience, yang ketiga ada decision making, yang keempat ada productive creativity, yang kelima ada organizing with cooperation, yang kelima ada cooperative leadership, yang ketujuh ada integrative thinking. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Project Champions, mengidentifikasi peran kunci yang dilakukan oleh para Project Champions dalam keberhasilan proyek. Yang pertama ada champions. Siapakah mereka itu? Di antara tipe juara khusus yang paling umum adalah creative originator, entrepreneur, good father or sponsor, dan project manager. Yang pertama ada creative originator. Penggagas kreatif biasanya adalah seorang insinyur, ilmuwan, atau orang serupa yang merupakan sumber dari kekuatan pendorong di balik ide tersebut. Beberapa orang lain memiliki kemampuan teknis atau kreatif untuk mengembangkan upaya implementasi hingga membuahkan hasil. Akibatnya, banyak organisasi mengizinkan dan bahkan secara aktif mendorong keterlibatan berkelanjutan dari ilmuwan atau insinyur yang pada awalnya mengembangkan gagasan yang menjadi dasar proyek tersebut. Yang kedua ada entrepreneur. Pengusaha adalah orang yang mengadopsi ide atau teknologi dan secara aktif bekerja untuk menjual sistem di seluruh organisasi, yang pada akhirnya mendorong untuk menuju kesuksesan. Pengusaha adalah anggota organisasi yang mengakui nilai ide atau teknologi orisinal dan menjadikannya sebagai tujuan pribadi untuk mendapatkan penerimaannya di seluruh unit organisasi terkait yang akan menerapkannya. Selain menjalankan tugas mereka sendiri dalam organisasi, mereka terus mencari ide-ide inovatif dan berguna untuk dikembangkan. Yang ketiga ada good father or sponsor. Project Champion sebagai good father adalah manajer tingkat senior yang melakukan segala kemungkinan untuk mempromosikan proyek, termasuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, melatih tim proyek ketika masalah muncul, menenangkan arus politik, dan melindungi proyek bila diperlukan. Salah satu fungsi terpenting daripada good father ini adalah memberitahukan di seluruh organisasi bahwa proyek ini berada di bawah bimbingan atau perlindungan pribadi mereka. Yang terakhir ada project manager. Anggota lain dari organisasi yang mungkin berperan sebagai champion adalah manajer project. Pada satu waktu atau lainnya, hampir setiap manajer proyek telah menjalankan peran sebagai champion. Manajer proyek bagaimanapun mungkin memiliki efektivitas terbatas sebagai champion jika mereka tidak memiliki status organisasi yang lebih tinggi yang memungkinkan mereka untuk melayani sebagai pendukung proyek di tingkat manajemen atas. Pembahasan selanjutnya yaitu ada the new project leadership. Dr. Warren Bennis merangkum 4 kompetensi yang menentukan kesuksesan kita sebagai pemimpin proyek. Yang pertama ada pemimpin baru memahami dan mempraktikkan kekuatan penghargaan. Yang kedua ada pemimpin baru terus mengingatkan orang tentang apa yang penting. Yang ketiga ada pemimpin baru menghasilkan dan mempertahankan kepercayaan. Yang terakhir pemimpin baru dan yang dipimpin adalah rekan yang dekat. Pembahasan selanjutnya yaitu ada project management professionalism, tentang alasan penting mengapa profesionalisme dalam sebuah proyek itu diperlukan.
Yang pertama, semakin kesini proyek menjadi sebuah standar dalam organisasi. Umumnya organisasi sekarang melihat proyek sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan mereka. Maka dari itu, teknik dalam manajemen proyek semakin diperlukan. Untuk mendapatkan teknik-teknik itu akan dibutuhkan sebuah pelatihan dan manajemen proyek profesional untuk melaksanakan proyek tersebut. Yang kedua, ada kebutuhan dalam mengembangkan skill untuk mengerjakan sebuah proyek. Dalam mengerjakan sebuah proyek, perlu memastikan bahwa sumber daya organisasi ikut berkembang seiring berjalannya proyek dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendasari sebuah proyek. Maka dari itu, diperlukan sebuah project manajemen profesional untuk membantu dalam mengembangkan dan mempertahankan skill anggota organisasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada menyadari bahwa organisasi itu perlu untuk memberikan sebuah kepastian dalam career path manajer proyek. Pada umumnya, organisasi akan mengambil seseorang dari sebuah departemen dan menunjuknya untuk menjadi manajer proyek. Agar tidak menarik anggota, dibutuhkan career path berbeda untuk manajer dan tim proyek. Selanjutnya yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan project management professionalism. Yang pertama yaitu memilih dan mengidentifikasi perilaku atau sifat sumber daya mana yang cocok dengan proyek. Yang kedua ada memformalisasi komitmen organisasi dengan proyek menggunakan program pelatihan. Agar pelatihan menjadi lebih efektif, organisasi perlu melakukan evaluasi untuk menemukan skill apa yang diperlukan, dan dalam evaluasi tersebut perlu dipastikan tingkat atau level perusahaan dalam skill yang diperlukan tersebut. Terakhir, pelatihan ini bertujuan untuk meminimalisir jarak dari skill yang diperlukan dan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada menggunakan sistem reward berbeda dalam manajemen proyek dengan sistem reward yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, karena memang perlu adanya perbedaan dalam sistem reward proyek dan kegiatan biasanya. Yang keempat ada mengidentifikasi career path yang berbeda untuk profesional proyek. Jadi sudut pandang yang digunakan untuk proyek dan kegiatan sehari-hari sudah berbeda, dapat dilihat dari cara mengevaluasi dan memberikan reward tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada Project Management and Ethics. Seorang manajer dan anggota tim tidak hanya perlu untuk memiliki pengetahuan teknikal dan permasalahan manajerial saja, tetapi mereka juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan merespon permasalahan etika. Terdapat beberapa kode etik yang umumnya digunakan, yaitu tanggung jawab, hormat, keadilan, dan kejujuran. Terdapat dua etika yang umumnya digunakan juga, yaitu ada normatif dan behavioral. Etika normatif sendiri lebih berfokus kepada bagaimana anggota atau organisasi merespon dalam sebuah situasi. Sedangkan untuk etika behavioral merupakan sebuah studi dalam memahami mengapa anggota bertingkah seperti itu dalam lingkungan kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu terdapat unethical behavioral di dalam manajemen proyek. Perilaku tidak beretika yang umumnya ditemukan adalah korupsi, di mana korupsi sendiri dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sudah diberikan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terdapat macam-macam korupsi jika dilihat dari apa yang dilakukan, yaitu yang pertama ada bribery, sogokan atau suapan, memberikan atau menawarkan sesuatu kepada orang lain agar melakukan sebuah tindakan yang tidak baik. Yang kedua ada extortion, yaitu pemerasan, mendapatkan uang atau keuntungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam posisi. Yang ketiga ada fraud, penipuan, menipu orang lain yang tidak tahu apa-apa untuk mendapatkan keuntungan finansial atau non-finansial. Yang keempat ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan saat seseorang dari jabatan pemerintah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kelima ada embezzlement, penggelapan dari properti atau uang legal yang sudah dipercayakan kepada seseorang. Yang keenam ada conflict of interest, saat seseorang yang memiliki tanggung jawab publik melakukan aktivitas yang dapat membahayakan profesionalitas dalam menilai dan menentukan. Yang ketujuh ada nepotisme, lebih memilih teman atau saudara akrab berdasarkan hubungan bukan kemampuan mereka sendiri. Sekian penjelasan dari materi kali ini, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Sekarang kita akan membahas chapter 5, yaitu tentang scope management. Pembahasan yang pertama yaitu ada the importance of scope management. Project scope merupakan semua jangkauan yang dapat dicapai oleh perusahaan seperti kinerja perusahaan sampai biaya yang dikeluarkan. Scope management memiliki fungsi untuk membantu perusahaan mengontrol sebuah proyek agar selaras dengan visi dan tujuan perusahaan melalui perencanaan yang sistematik. Terdapat 6 elemen atau langkah dalam scope management, yaitu yang pertama ada conceptual development, the scope management, work authorization, scope reporting, control system, dan project closeout.
yang akan kita bahas sebentar lagi. Elemen yang pertama yaitu ada conceptual development, sebuah proses mencari alternatif atau cara terbaik untuk mencapai tujuan proyek. Beberapa key step dalam pengembangan informasi yaitu yang pertama ada problem or need statement. Pada awal proyek, skup manajemen perlu untuk memberikan penjelasan tentang tujuan, alasan, dan permasalahan yang dituju dalam sebuah proyek tersebut. Yang kedua ada requirements gathering. Dalam proses ini perusahaan perlu mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh potensial customer dan menentukan kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada information gathering, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan agar manajer proyek dapat memahami dengan jelas bagaimana menjalankan proyek tersebut, dan informasi-informasi ini dapat membantu membentuk dan mengembangkan proyek. Yang keempat ada constraint. Manajer proyek perlu untuk mengetahui batasan atau rintangan apa yang nantinya akan terjadi dalam sebuah proyek, seperti kendala dalam waktu, biaya, dan permintaan konsumen yang berganti-ganti. Yang kelima ada alternatif analisis. Dari permasalahan yang muncul, tentu ada alternatif yang menyelesaikannya. Dengan melakukan analisis alternatif, tim proyek akan mendapatkan alternatif bagaimana proyek dijalankan dan pemahaman lebih dalam tentang karakteristik proyek tersebut. Yang keenam ada project objective. Dengan melakukan langkah-langkah sebelumnya, manajer proyek akan dapat memberikan sebuah tujuan akhir yang lebih spesifik pada proyek. Yang terakhir yaitu business case. Dalam step ini, perusahaan memberikan pernyataan dalam melakukan sebuah proyek. Yang perlu dijelaskan tentang kebutuhan perusahaan dalam melakukan proyek tersebut, menunjukkan bahwa proyek tersebut layak dilaksanakan, mempertimbangkan strategi internal dan eksternal yang berdampak pada proyek, menilai dan membandingkan biaya dalam menjalankan proyek dengan alternatif lainnya, dan memberikan estimasi waktu pada proyek tersebut. Elemen yang kedua yaitu ada the scope statement. Ini adalah inti dari manajemen ruang lingkup mencerminkan upaya terbaik tim proyek dalam membuat dokumentasi dan persetujuan dari semua parameter proyek penting sebelum melanjutkannya ke fase pengembangan. Pedoman langkah-langkah dalam proses pernyataan ruang lingkup meliputi yang pertama ada establishing the project goal kriteria. Kriteria tujuan termasuk biaya, jadwal, kinerja, dan hasil, dan tujuan persetujuan dengan pemangku kepentingan proyek yang penting terutama klien. Kriteria tujuan berfungsi sebagai batasan dan target proyek utama yang harus dikerjakan oleh tim proyek. Yang kedua ada developing the management plan for the project. Rencana manajemen terdiri dari struktur organisasi tim proyek, kebijakan prosedur anggota tim, uraian tugas, dan struktur pelaporan untuk setiap anggota tim. Rencana manajemen pada dasarnya adalah langkah birokrasi proyek yang menciptakan sistem kontrol untuk memastikan bahwa semua anggota tim mengetahui peran, tanggung jawab, dan hubungan profesional mereka. Yang ketiga ada establishing a breakdown structure. Salah satu mekanisme perencanaan yang paling penting yaitu adalah VBS ini, membagi proyek menjadi beberapa bagian komponen untuk memulai membangun hubungan timbal balik di antara aktivitas. Yang terakhir ada creating a scope baseline. Pembuatan baseline ruang lingkup ini adalah langkah-langkah terakhir dalam proses penyusunan secara sistematis untuk semua informasi prakerja, di mana setiap subrutin proyek telah diidentifikasi dan diberikan parameter kendali biaya dan juga jadwal dari sebuah proyek tersebut. Elemen yang ketiga yaitu ada work authorization. Tahapan dalam scope management ini secara alami mengikuti dua langkah sebelumnya. Setelah definisi dari scope management itu sendiri, dokumen perencanaan, rencana manajemen, dan dokumen kontrak lainnya telah disiapkan dan disetujui, langkah otorisasi pekerjaan memberikan izin resmi untuk memulai proyek. Ada banyak komponen kewajiban kontrak antara organisasi proyek dan klien, tetapi sebagian besar dokumentasi kontrak itu memiliki beberapa fitur kunci yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada contractual requirements. Semua proyek dijanjikan dalam hal fungsionalitas tertentu atau kriteria kinerja yang akan mereka penuhi. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, apa definisi yang diterima oleh kedua belah pihak tentang kinerja khusus? Yang kedua ada apakah istilah kinerja itu bisa dipahami dengan jelas dan diidentifikasi oleh kedua belah pihak? Selanjutnya yang kedua ada valid consideration. Item apa yang secara sukarela dijadikan sebagai imbalan atas komitmen timbal balik oleh pihak lain? Apakah kontrak otorisasi pekerjaan sudah menjelaskan komitmen yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut? Yang ketiga ada contracted terms. Isi dari persyaratan kontrak. Contohnya yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kecacatan. Yang kedua ada langkah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan. Istilah kontrak biasanya memiliki arti hukum yang jelas yang mendorong kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara lebih efisien. Selanjutnya elemen yang keempat yaitu scope reporting. Pelaporan ruang lingkup memenuhi fungsi ini dengan menentukan jenis informasi yang akan dilaporkan secara berkala, siapa yang akan menerima salinan informasi ini, dan bagaimana informasi ini akan diperoleh dan disebarluaskan. Komunikasi yang solid antara semua pihak terkait dalam sebuah proyek adalah salah satu aspek terpenting dari pelaporan ruang lingkup yang efektif. Penting untuk menghindari godaan untuk membatasi informasi status proyek hanya untuk segelintir individu. Banyak tim proyek yang merahasiakan status proyek mereka
bahkan ketika proyek tersebut mengalami masalah serius. Manajer proyek harus mempertimbangkan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari menerima pembaruan ke proyek ini secara teratur dan merencanakan struktur pelaporan mereka dengan tepat. Beberapa pemangku kepentingan yang dapat dimasukkan dalam pelaporan status proyek reguler adalah yang pertama yaitu anggota tim proyek, yang kedua ada klien proyek, yang ketiga ada top management, yang keempat ada kelompok lain dalam organisasi yang terkena dampak proyek. Selanjutnya yang kelima yaitu semua pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kepentingan dalam pengembangan proyek seperti pemasok dan kontraktor. Selanjutnya elemen yang kelima yaitu ada kontrol sistem. Sistem kontrol sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada baseline proyek dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Manajer proyek dapat menggunakan sejumlah sistem kendali proyek untuk melacak status proyek mereka, termasuk yang pertama yaitu ada configuration control, mencakup prosedur yang memantau ruang lingkup proyek yang muncul terhadap ruang lingkup baseline asli. Yang kedua ada design control, berkaitan dengan sistem untuk memantau ruang lingkup, jadwal, dan biaya proyek selama tahap desain. Yang ketiga ada trend monitoring, proses melacak perkiraan biaya, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan terhadap yang direncanakan. Yang keempat ada dokumen kontrol, yaitu memastikan bahwa dokumen penting itu disusun dan disebarluaskan secara tertib dan tepat waktu. Pengendalian dokumen ini adalah cara untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang bersifat kontrak atau hukum didokumentasikan dan didistribusikan. Yang kelima ada acquisition control, memantau sistem yang digunakan untuk memperoleh peralatan, bahan, atau layanan proyek yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan proyek. Yang terakhir yaitu ada specification control, memastikan bahwa spesifikasi proyek dipersiapkan dengan jelas. Elemen yang terakhir yaitu ada project closeout. Langkah penutupan proyek mengharuskan manajer proyek untuk mempertimbangkan jenis catatan dan laporan yang mereka dan klien perlukan pada penyelesaian proyek. Informasi penutupan dapat menjadi penting. Yang pertama, dalam kasus perselisihan kontrak, setelah proyek selesai, semakin kecil kemungkinan bahwa organisasi akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran. Yang kedua, sebagai alat pelatihan yang berguna untuk analisis pasca proyek, baik keberhasilan maupun kegagalan. Yang ketiga, untuk memfasilitasi tugas audit proyek dengan menunjukkan aliran biaya masuk dan keluar dari berbagai akun proyek. Dengan dokumentasi obral, pemimpin proyek dapat memutuskan untuk melacak termasuk yang berikut ini. Yang pertama ada catatan masa lalu atau dokumentasi proyek yang dapat digunakan untuk memprediksi tren, menganalisis kelayakan, dan menyoroti bidang masalah untuk proyek serupa di masa mendatang. Yang kedua ada analisis pasca proyek yang mengikuti struktur pelaporan formal, termasuk analisis dalam dokumentasi kinerja proyek dalam hal biaya, kepatuhan jadwal, dan kinerja spesifikasi teknis. Yang terakhir penutupan keuangan atau analisis akuntansi tentang bagaimana dana itu disebarkan untuk proyek. Tujuan yang jelas di awal proyek itu memperjelas apa yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek ini. Sekian materi pada chapter ini, kita akan lanjutkan pada chapter berikutnya.